wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Febriaskia, NIM 18053059 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi sesi Senin jam 16.20 sampai 18.00. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dan penilaian hasil belajar. Selamat menyaksikan. Teknik dan penilaian hasil belajar. Di mana teknik ini bisa kita lakukan melalui beberapa cara, apakah itu tes, observasi, melalui penugasan atau inventory, penilaian diri, bisa juga, dan penilaian antar teman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik tersebut. Di sini ada juga beberapa tes yang bisa dilakukan. Misalnya tes itu ada tes tulis atau non tulis, yaitu tes lisan, atau bisa juga dengan tes selain tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau tes keahlian. Nah, baik teman-teman, tes ini merupakan sebuah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan atau keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang melalui beberapa tes tadi, tes tulis atau keahlian, atau tes non tulis atau lisan. Kemudian selain itu, tes ini juga merupakan pemberian sejumlah kriteria yang dimana pemberian sejumlah pertanyaan, dimana jawabannya itu bisa jadi jawabannya adalah salah ataupun benar. Kemudian dalam teknik dan penilaian hasil belajar ini kita merencanakan sebuah tes. Ketentuan pokok dalam perencanaan tes ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama, evaluasi dilakukan terhadap semua hasil pengajaran. Dan yang kedua, tes harus merefleksikan hal-hal yang membuat menurut pikiran mendapatkan tekanan tertentu dalam pelajaran. Kemudian yang ketiga, hakikat tes harus merefleksikan tujuan yang hendak dicapai atau oleh tes itu. Artinya tujuannya itu tujuan pembelajaran yang akan memperoleh nilai itu pada dasarnya. Kemudian yang keempat, hakikat tes harus merefleksikan kondisi administrasi di mana tes akan diadministrasikan. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun tes. Yang pertama, menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang diukur dengan tes. Kemudian yang ketiga, menentukan atau menandai hasil belajar yang spesifik. Yang keempat, merinci antara mata pelajaran atau bahan yang diukur. Kemudian yang kelima, menyiapkan label spesifikasi. Dan yang keenam, yaitu menggunakan tabel spesifikasi ini tersebut sebagai dasar untuk penyusunan sebuah tes. Selain itu, ada juga prinsip dasar tes hasil belajar. Apa saja? Di antaranya yang pertama, tes tersebut dapat mengukur secara jelas hasil belajar. Kemudian yang kedua, dapat mengukur sampel dari hasil belajar. Yang ketiga, mencakup bermacam-macam bentuk soal. Dan yang keempat, didesain sesuai dengan kegunaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, yang kelima, dibuat seandal mungkin dan sebagus mungkin, semudah mungkin, sesuai dengan indikator pembelajaran. Itu yang paling utama. Dan yang keenam, digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa. Tidak hanya sekedar belajar, tetapi memang memperoleh tujuan pembelajaran tersebut. Ya, itu prinsip dasar tes hasil belajar dan yang harus dimiliki agar pencapaian nilai siswa ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal dan hasilnya lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sedikit.
Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian, dan banyak maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekiranya mungkin ada juga kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian materi kali ini tentang teknik dan penilaian hasil belajar. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.